ngapain sih kita? Idenya dari Bagas nih. Mau ngapain kita guys? Jadi gue pernah nonton nih salah satu video lah gitu lah ya. Jadi ada pernyataan apa sih kayak gitu ya, pertanyaan bukan pertanyaan juga ya. Pertanyaan sih. Tapi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi pertanyaan aja, tergantung jawaban dari kitanya. Lalu orang itu yang kesini gimana gitu sih. Perspektif lah ya. Iya, perspektif orang. Jadi pertanyaan. Jadi ada satu kasus atau satu masalah, satu kejadian dan kita ada di kejadian itu posisinya gitu. Posisi lu di kejadian itu tuh gitu. Nah, itu tuh diminta keputusan kita bagaimana terhadap kasus itu. Jadi kan nggak ada benar nggak salah kan. Cuma diminta gimana kitanya. Iya, benar. Langsung aja kali ya. Langsung aja biar lebih jelas kali ya. Kita jelasin di sini pasti. Ini videonya dari channelnya apa? Rianto Astono. Ini kemarin gue nontonnya sih bukan di sini, cuma ini ada di dia Trolley Problem. Judulnya apakah moral? Trolley Problem. Hai, di video ini saya akan mengajakmu untuk menghadapi sebuah persoalan dilematis tentang moralitas. Kita akan bermain-main dengan beberapa pertanyaan filosofis dari Trolley Problem yang klasik. Ini akan memaksa kamu berpikir untuk mendefinisikan kembali moralitas dari perspektif yang berbeda, mencari mana nilai moral yang lebih baik, atau mungkinkah justru yang lebih baik itu hanya tipuan belaka? Mari kita mulai. Bayangkan, pada suatu hari, kamu berada dalam sebuah situasi genting. Kamu berada dalam ruang kemudi kereta yang sedang bergerak kencang. Di depanmu, kamu melihat ada 5 orang yang terikat di rel dan tidak bisa bergerak. Jika kereta menabrak orang tersebut, kamu tahu, kelimanya pasti akan meninggal dunia. Kabar baiknya, di depanmu, terdapat cabang perlintasan yang dapat membuat kereta berbelok hanya dengan menarik tuas yang ada di ruang kemudi tersebut. Tapi masalahnya, saat kamu menatap ke arah lintasan tersebut, ternyata di sana ada 1 orang lain yang juga terikat di rel. Kamu tidak tahu cara menghentikan kereta. Satu-satunya yang dapat kamu lakukan adalah menarik tuas dan membuat kereta berbelok. Jika kamu membiarkan kereta pada posisinya, maka kereta akan terus meluncur dan membunuh 5 orang. Jika kamu memutuskan untuk berbelok, maka kereta akan menabrak 1 orang. Kita anggap tak ada kemungkinan lain, tetap lurus berarti 5 koid, berbelok berarti 1 koid. Sekarang keputusan berada di tanganmu. Diam dan tetap membiarkan kereta berjalan lurus atau menarik tuas untuk membuat kereta berbelok. Apa yang akan kamu lakukan? Belok. 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 Lurus. Belok. Kalau dibandingin 5 atau 1, pastinya Lebih pilih 1 orang daripada 5 orang. akan berbelok. Rata-rata pada menjawabnya belok sih. Karena lu gimana? mengorbankan 1 orang. Ya, pilih dulu dari gua. Secara logika dasarnya kita harus mengorbankan 1 orang kan daripada 5 orang. Iya. Karena kita bertanggung jawab cuma pada keluarga yang 1 orang tersebut, daripada harus biaya 5 orang. Secara logika dasarnya begitu. Cuman kan kita nggak boleh nanya situasi di dalam keretanya Nggak bisa, kan. karena kan nggak ada kemungkinan. Tadi kan nggak ada kemungkinan. Iya. Nggak ada kemungkinan lain. Kalau cuma pertanyaan itu ya gue akan belok. Lu belok. Kalau misalnya kita bisa menganalisa di keadaan di dalam keretanya itu, pasti gue punya alasan lain nih. Karena kita nggak boleh mikir ke situ. Nggak ada ya, nggak usah itu. Pokoknya itu doang Iya. kejadiannya. Lu di kereta, lu kalau narik tuas lu belok, yang mati 1. Kalau lu diem aja, yang mati Jadi 5. 5. Iya, udah. Gak usah ditanya tuh 5 orang kenapa bisa di situ. Iya, Nggak usah. Nggak boleh begitu. Berarti ya udah belok, udah pasti Lu belok. Halo, gimana deh? Pas. Gua sih lebih gua tarik tuas terus belok, terus mati 1 daripada Sama, gua kan? harus bertanggung jawab sama kebayang 5 orang. 5 orang. mati 5 orang itu kan rasa gimana gitu. Kalau gua ya ngorbanin 1 orang, ya menurut gua sih ya oke aja sih. Ya oke Satu juga orang dong. Satu orang doang. Bisa di recap. Ya gua belok. Pasti mati. Gua belok sih. Belok. Kenapa gue beda ya? Kenapa lu? Kalau lu gimana emang? Gue posisi kereta nih. Nah. Tadi kan yang ceritanya kan di kereta. Iya. Gue ngebudi ya tadi jatuhnya ya. Iya, lu Enggak di ini kan di ruangan ini.
ruangan tuas. Tadi sih keretanya apa di ruangan? Enggak, di ruangan tuas. Di ruangan ya lu di ruangan pengemudi. Pokoknya di situ lah ya. Ada tuas nih. Berarti gua nggak ngapa-ngapain kan, emang kereta lagi jalan ya. Iya. Posisi kereta lagi jalan, itu relnya tuh. Maksudnya rel yang benar buat jalannya kan. Iya. Kalau belok berarti emang udah kendali kita, emang belok gitu. Iya, emang. Istilahnya nih jalur kereta Iya, aslinya iya. ya, gitulah ya maksudnya. Kalau belok berarti kita yang belokin. Iya. Gara-gara Berarti kita maksudnya berarti kita terlibat gitu maksud lo. Kalau kalau gue gitu loh, kenapa ya? Gua yang ngendaliin gitu loh. Kalau 5 ya udah, itu bukan maksudnya emang jalurnya, terus kenapa 5 orang ini di situ kan? Emang udah di situ. Ya gue paham sih maksud lo. Iya, ngerti kan ya? Kalau Tapi gua kan gitu sih. Tapi kan nasib 5 orang ini ada di tangan lu kan. Iya sih. Itu dia. Iya, Yang satu malah jadi kayak gue sekali ini dong. Gue mikirnya gitu lagi, baik lagi nih. Kalau yang satu ya berarti gue niat, maksudnya matiin dia gitu. Enggak niat dong. kan dia yang belokin. Iya. Ya, maksudnya kan kita harus berkorban gitu kan daripada ini. Iya. Kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain, itu Mati juga juga. bakal jadi terdakwa. Mati juga. Tapi gua nggak ngerti hukum sih. Seandainya. Saya lebih baik didatengin 1 keluarga daripada 5 keluarga. Anda Kalau gua begitu. 5 keluarga nuntut Anda. Gimana sih maksudnya? Kalau misalkan lo nggak siapa ngapa-ngapain tahu pasti 5 orang itu 1 keluarga. ini kalau kita berpikir kasusnya bakal panjang ya lo pasti bakal jadi ini juga kan. Mungkin sih. 5 orang lagi ya dari Iya. semuanya. Iya. Apa mungkin 5-5-nya ke 1 Ya, keluarga? tapi itu kan jawaban masing-masing sih. Iya, itu baik lagi situ. Gue tetap itu sih kayaknya ya udah. Beda pendapat. Tetap Bisa sih. tetap yang itu. Tapi kebanyakan belok. Iya, emang kalau dasarnya pasti kebanyakan belok sih. Ya, ternyata Soalnya dia nggak tega. Soal teman-teman gimana nih yang nonton nih? Nggak tega. Kali aja ada yang nonton kali. Siapa Masih tahu ada. 1-2 orang, 2 orang yang nonton mah. Pilih 5 mati apa 1? Saya tulis di komen kalau emang ada yang nonton. Dapat 5. Iya tadi jawabannya. 5 gara-gara ya itu bukan gue yang ngelakuin, emang itu jalur keretanya. Iya. Ya Dan gue pure nggak emang. apa-apa. Tapi posisi Kalau Anda di gue sih situ. ikut orang banyak sih. Karena kita nggak boleh Anda pengikut. karena kita nggak boleh tahu situasi dalam kereta itu harus bagaimana. Iya. Makanya, Iya, ya masih udah. sesimpel itu kan. Iya, Lu di saya kira kereta, gitu, Pak. lu dalam kereta. Kalau belok Tidak nunggu masuk satu akal. orang, kalau lurus ya 5 orang mati. Kalau Itu gua- gua gitu ya. Kalau gue bisa Kalau pakai lu- bensin sih gue hilang. Iya, bodo amat jadi 5 kan. Iya. Jadi kan gue nggak habis itu. Ini bisa juga sih. Jadi gua lewat set pulang gua. Iya benar. Bisa juga kan. Nggak ada Kan keretanya didakwa. masih lewat. Enggak didakwa dia. Yang nggak ada yang lihat satu orang mati juga. Jatuh keretanya. Meledak. Bisa juga. Iya. Udah mulai otaknya sudah Jadi kemana-mana. jauh, jadi jauh. Jauh. Ya udah intinya gitu. Ya, Bagas milih. Gue sendiri berarti gitu. 5. Kita lihat Ya, nih. boleh kita lihat tanggapannya Tanggapan yang lain nanti. narasumber yang sama ada sama di kayak video. kita bagaimana? Kalau kita ini. Jawabanmu barangkali sama dengan orang lain pada umumnya. Dari survei yang dilakukan, 90% orang menjawab mereka akan membuat kereta berbelok, sehingga hanya akan ada 1 orang yang terbunuh, daripada 5 orang yang terbunuh saat kereta tetap berjalan lurus. Prinsip moralnya sederhana, lebih baik menyelamatkan 5 orang daripada hanya 1 orang. Apakah pikiranmu sama? Apakah merelakan 1 orang terbunuh demi menyelamatkan 5 orang yang lainnya adalah pilihan moral yang lebih baik? Sekarang mari kita ubah skenarionya. Sebuah kereta bergerak cepat menuju 5 orang yang terikat di rel. Kali ini hanya ada 1 lintasan rel saja, tanpa cabang perlintasan. Di skenario ini, kamu tidak di dalam kereta, melainkan berada di atas sebuah jembatan yang berada di atas rel kereta. Di depanmu, entah dari mana dan entah siapa, ada seseorang yang bertubuh sangat besar. Saat melihat kereta meluncur, kamu tahu, jika kamu mendorong orang bertubuh besar itu, maka bobotnya dapat menghentikan kereta sehingga 5 orang yang berada di ujung rel akan selamat. Tentulah orang bertubuh besar itu yang akan meninggal dunia. Tetapi jika kamu tidak melakukan apa-apa, tidak mendorongnya, maka 5 orang akan terbunuh. Sekali lagi, kita anggap tak ada kemungkinan lain. Tidak melakukan apa-apa berarti 5 orang meninggal dunia. Mendorong orang yang berada di depanmu berarti hanya 1 yang meninggal dunia. Sekarang keputusan berada di tanganmu. Apa yang akan kamu lakukan? Sama, lebih baik menyelamatkan. Kalau gua enggak. Kalau sekarang gua jawabannya beda. Kalau gua diem aja. Pilih dulu.
Kalau gue diem aja. Karena kita nggak terlibat di dalam kereta itu loh. Iya, boleh. Kita nggak ada di dalam situ. Tapi lu ngeliat kereta itu. Sama dong. Saksi. Iya, Katanya Anda sama saksi. dong. nggak apa-apa. Ya. Kalau ini kan kita nggak benar-benar terlibat dalam kereta. Kita nggak bisa kendaliin keretanya. Maksudnya gimana ya? Ya. Cara Tapi- membahasnya itu gimana ya? Iya paham. Ya. Lu nggak di kereta itu, nggak bisa jadi Nggak tersangka. terlibat, tapi Iya. ya. Nggak bisa jadi tersangka, logikanya gampangnya Iya. gitu lah ya. Karena lu nggak di kereta. Iya. Yang Tapi ngebunuh lu nih kereta saksi. nih. Soalnya kan. Iya, karena gue nggak di kereta, udah itu Iya, aja. udah. Sampai situ kan. Kalau bisa dijelasin sih, Ya. lebih panjang. Lu Kalau gue sih gimana? udah. Lu nggak lebih Gue nggak baik ngapa-ngapain. Iya. Kalau sekarang nih, gue nggak ngapa-ngapain. Kalau gue ya, Kenapa kita nggak jadiin gendutnya aja? gue Kalau kita ngejorokin si gendut, berarti kan kita udah pasti Bunuh sih. udah pasti tersangka. tapi 5 orang selamat. Tapi kan superhero bagi 5 orang. Iya. Enggak kalau gua. Oh. Bagi gua itu bukan hero. Siap. Hero tuh gimana ya? Ya itu lah udah. Sampai situ doang kan. Gua pengen ngejelasin tak panjang nih. Iya, nggak apa-apa. Ya udah. Coba bahas gimana? Kalau gue lebih ke Jadi tadi berubah nih. Iya, kalau gue Kalau skenario kayaknya kayak tadi. Iya, kayak tadi 5 Gua orang diem. mati. Iya. Lu gue tetap sih ngamatin Lu ngedorong. orang si gendut. Gue ngedorong. Apa lu jadi gendutnya aja kali bang? Aduh. Nggak usah. Tidak, kan di situ kita ada depan, tiba-tiba ada orang depan gitu kan. Nggak kenal gue juga orang itu siapa, ya kan? Bener dong. Kenal Apa yang dia. 5 orang kenal? Kan nggak kenal juga. Iya, tapi kan 5 orang. Oh iya. Tetap banyak. Tetap logika dasarnya sama. Daripada Lebih satu, berlihat lebih baik di- lebih baik di satu orang, iya. daripada 5 masih sama. Kalau gua tetap berarti Sama kayak gua diem aja. sama diem aja tetap Iya. tetap diem Tapi aja. posisinya nggak ngelakuin apa-apa. Nggak ngelakuin apa-apa sama kayak yang pertama. Gue dalam kereta aja nggak ngelakuin apa-apa. Kalau di dalam kereta kan kita bisa ngendaliin. Iya. Kalau ini walaupun nggak ngendaliin, Iya. tapi kan kita jelas-jelas itu mah udah ada jarinya gitu di tubuh Iya. mayat itu Iya, kan. iya. Itu. Nanti orang Iya, itu. berhenti kereta. Iya, gua tetap- Apakah lu ngedorongnya pakai sandal? Ngedorongnya kan Supaya tidak ada itu kan sedikit. bisa dia ngomong bisa menahan berat kereta. Nggak mungkin langsung kelindes. Mati dong namanya. Iya, itu dia. Gue yang ngebunuh. Enggak pokoknya Itu kan kan gitu. gitu. Iya, aku juga sadar. Kalau gua iya, Ya gua gue tetap. orang gue nama dia. Logikanya sama Ada udah. bisa sih. Intinya gue nggak ngelakuin apa-apa. Ya itu bukan gara-gara gue gitu loh. Gue lebih melakukan. Kalau lu ngedorong itu gara-gara lu. Kalau lu belokin kelas itu gara-gara lu udah gitu doang. Kalau gue Kalau mikir gua ya. lebih baik melakukan Simpelnya kalau gue gitu. Iya, gue lebih baik melakukan satu daripada itu salah. Gimana? Iya, gue lebih baik melakukan sesuatu walaupun itu salah. Daripada nggak ngapa-ngapain. Iya, daripada- daripada oh, ngapain. oke. Gua Beda kita beda Orang beda. iya. Beda semua. Beda semua. Kita dengerin orang-orang ini. Kan 5 nyawa. Jadi aku dorong. tidak didorong. Tidak. Enggak. Enggak udah. Need an advanced website for your business? First, go to Wix.com. I'm Margot from Wix. Jawabanmu mungkin juga sama dengan orang lain pada umumnya. Kali ini berkebalikan dari yang sebelumnya. Pada skenario kedua ini, 90% orang akan memilih untuk tidak mendorong, sehingga berakibat 5 orang meninggal dunia karena tertabrak kereta. Coba ingat-ingat lagi. Padahal, baru beberapa menit yang lalu, kamu memberikan sebuah alasan lebih baik mengorbankan 1 orang daripada 5 orang. Tapi sekarang, kebanyakan orang, mungkin termasuk kamu, ternyata tidak melakukannya. Ada banyak alasan yang diberikan. Yang paling banyak adalah karena pada skenario kedua ini terjadi perbuatan aktif, yaitu mendorong orang. Tapi mereka lupa, termasuk kamu juga yang mungkin lupa, jika menarik tuas untuk membelokkan kereta juga merupakan perbuatan aktif. Dari sinilah moralitas menjadi sebuah dilema. Memperkenalkan Philip Pafut. Kembali ke tahun 1967 silam, Foot mengajukan sebuah eksperimen yang kemudian dikenal sebagai trolley problem. Eksperimental dari pertanyaan yang baru saja kita mainkan, yang telah diadaptasi untuk memahami konteks moral dalam berbagai kondisi seperti perang, penyiksaan, drone, aborsi, dan euthanasia. Studi ini kemudian menjadi semakin penting saat perkembangan artificial intelligence, machine learning, di mana mesin diberikan kontrol untuk mengambil keputusan mana yang lebih bermoral pada berbagai kondisi yang terjadi. The trolley problem membuat kita berpikir lebih jauh tentang konsekuensi dari sebuah pilihan,
Apakah itu dibuat berdasarkan nilai moral tertentu atau lebih kepada hasil akhirnya dan bagaimana kita mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah mengorbankan yang lebih sedikit untuk menyelamatkan yang lebih banyak adalah sesuatu yang lebih bermoral atau hanya sebuah pembenaran belaka? Kita mungkin sering mendengarkannya, bahkan sepanjang hidup kita, pelajaran moral seperti ini kerap masuk sebagai sebuah doktrin bahwa memang harus selalu ada yang dikorbankan demi kepentingan yang lebih besar. Maka tak heran jika kemudian moral sering digunakan sebagai alat oleh penguasa dan segelintir orang untuk membenarkan perang, memberangus etnis tertentu, genocide, diskriminasi minoritas, pengerusakan lingkungan, industrialisasi, dan lain sebagainya, hanya dengan alasan demi perdamaian dunia, demi kepentingan umum, demi kelompok yang lebih besar, demi masa depan yang lebih cerah, atau karena 90% orang berpikir demikian. Tak mengapa mengorbankan yang sedikit untuk yang lebih besar, lantas semua itu seolah menjadi benar dan lebih bermoral. Sekarang mari kita hapus tentang apa yang sudah kita yakini dari moralitas. Jangan-jangan apa yang kita pahami selama ini tentang moral justru sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu atau bahkan diri kita sendiri untuk menyakiti orang lain. Apakah mengorbankan sedikit untuk yang lebih banyak adalah pilihan yang lebih baik? Apakah hanya karena kita merasa itu tidak dilakukan oleh tangan kita sendiri, lantas kita boleh menyetujuinya atau membiarkan itu terjadi? Kita dapat menggunakan trolley problem untuk bertanya mengenai persoalan moralitas dari hal-hal seperti: apakah mengorbankan tumbuh kembang anak kita saat ini dengan alasan pekerjaan demi masa depannya, sehingga anak kita lantas jadi anak pembantu, merupakan pilihan moral yang lebih baik atau hanya pembenaran semata dari orang tua yang egois? Apakah diskriminasi dan stigmatisasi kelompok minoritas oleh kaum mayoritas atau yang merasa dirinya paling benar, paling berkuasa dengan alasan demi kepentingan umum atau kepentingan mayoritas dapat dibenarkan? Apakah perang terhadap sekelompok orang, etnis tertentu, oknum yang dicap pembuat onar dengan mengorbankan orang yang tidak bersalah hanya demi alasan kedamaian dan ketertiban dunia merupakan pilihan yang lebih bermoral? Dalam konteks berpikir mengorbankan sedikit untuk yang lebih banyak, mungkin itu jadi pilihan yang lebih bermoral. Tapi coba bayangkan, jika kamu berada di sisi yang berbeda. Kamu adalah si anak, bukan sang orang tua. Kamu adalah minoritas, bukan yang mayoritas. Kamu adalah korban, bukan pemenang perang. Sekarang, pertanyaannya, apakah kamu masih berpikir jika itu jadi pilihan yang lebih bermoral? Dari sinilah kita diberitahu bahwa moralitas memang terlalu sering jadi alat pembenaran saat kita berada di posisi yang diuntungkan atau yang memiliki kepentingan, bukan? Sebab pada akhirnya, moralitas ternyata hanyalah soal egoisme manusia dengan kepentingan dirinya atau kelompoknya sendiri. Saya akan membuktikannya. Mari kita kembali kepada kegentingan di rel kereta api. Kita kembali lagi ke skenario pertama. 5 orang terikat di rel yang pertama, dan 1 orang terikat di rel yang kedua. Sebuah kereta bergerak dengan sangat kencang. Kamu berada di dalamnya. Kamu adalah orang yang memegang kendali. Jika kamu membiarkan kereta berjalan lurus, maka kereta akan terus meluncur dan membunuh 5 orang. Sementara kamu memiliki opsi untuk menarik tuas dan membuat kereta berbelok untuk hanya membunuh 1 orang. Tapi kali ini, 1 orang yang ada di rel kedua ternyata adalah salah satu anggota keluargamu. Keputusan berada di tanganmu. Nah, emang kalau kayak gini kan skenario-nya udah beda lagi. Siapa yang akan kamu? Apa? Kenapa tadi? Keluarga. Yang satu itu dia keluarga. Sendiri. Berarti balik lagi ke perspektif yang ternyata mementingkan ego sendiri. Iya. Berarti kan Lima. kita masih This train is going to Bocah crash nih. into 5 people. Should we move the train to go this way, or should we let it go that way? Which way should the train go? Kita harus di situ. Udah tabrak semua dah. Bener.
Masih kopat anjing. Iya. Anjing dipindahin tuh gak ngatur. Mati semua katanya. Gitu guys. Masih kan Ternyata moralitas banyak dipakai untuk kepentingan orang ya. Iya. Pembenaran lah istilahnya. Baik memilih. Alasan dari kasus tersebut ya cuma pembenaran aja. Iya. Baik memilih yang Lebih baik 1 daripada 5. Nah itu kan pembenaran juga. iya. Intinya egois sudah. Berarti egois seseorang. Nggak ada salah benar ya. Gitu guys. Jadi kalau kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Mantap.